Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah al-mab'uts rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwafillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala kita bisa melanjutkan kembali kajian kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di bab yang ketiga tentang as-sabr, tentang sabar. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah menuntaskan beberapa ayat yang menjadi pengantar beliau, beberapa ayat tentang sabar. Kepada malam hari ini kita melihat mulai memasuki hadis-hadis tentang sabar. Cukup banyak hadis yang beliau kemukakan ya. Pada malam hari ini insya Allah kita akan melihat dua hadis yang pertama. Ini dua hadis awal dari bab sabar ini. Yang pertama adalah sebuah riwayat Imam Muslim an Abi Malikin Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ini termasuk salah satu sahabat yang cukup banyak perbedaan pendapat tentang nama aslinya ya. Jadi, kalau yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi di sini adalah Al-Harits bin Asim. Ibnu Allan menjelaskan tidak kurang dari 10 ya pendapat tentang nama asli sahabat ini Abu Malik ya. Nisbah beliau adalah Al-Asy'ari ya. Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, mirip dengan sahabat Abu Musa ya. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau wafat di masa kekhilafahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu karena wabah taun. Ya, kita tahu di masa itu ada satu wabah ya, penyakit taun yang membuat cukup banyak sahabat yang syahid ya, karena terkena. Termasuk diantaranya adalah sahabat ini Abu Malik ya, Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Yang biasa kita dengarin ya hadis ini ya. Hadis ini juga dikemukakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau yang juga terkenal ya. Ini kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini hadis nomor 23 ya kalau dalam kitab Al-Arba'in. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu merupakan separuh iman. Ada yang membacanya dengan at-tuhuru, dan ini yang masyhur, tetapi ada juga yang baca dengan at-tahuru ya, dengan fathah pada huruf ta-nya ya. Tapi sekali lagi yang banyak ya dipakai itu adalah dengan bacaan dhamma, at-tuhuru. Ada beberapa penjelasan yang dikemukakan oleh para ulama tentang makna at-tuhur di sini. Imam Al-Ghazali misalnya, beliau membatasi makna at-tuhur di sini dengan taharatul qalb. Di at-tuhuru beliau maknai bi taharatil qalbi minal ghilli wal hasadi wal hiqdi wa sairi amradil qalb.
kesucian hati, ya, dari rasa iri, hasud, dengki, dan juga penyakit hati yang lain. Ya. Itu pemaknaan beliau. Ya. Ada juga yang memaknainya sebagai toharoh secara umum, ya, dan ini yang masyhur, ya, toharoh secara umum. Toharoh biasa kita kenal kalau dalam pembahasan fikih itu bersuci, ya. Misalnya orang berwudu, ya, mandi, ya, janabah dan sebagainya, ya. Itu misalnya dikemukakan oleh Al-Imam An-Nawawi karena menghubungkan ayat, ya, di dalam Al-Quran Karim di surah Al-Baqarah, ya, yang menyatakan bahwa iman itu bisa juga dimaknai sebagai sholat. Ya, di juz yang kedua di surah Al-Baqarah itu ada penggalan ayat tentang pemindahan arah kiblat. Ya, di antara ayat itu menyebutkan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Tidak ada Allah menyia-nyiakan iman kalian. Nah, iman yang dimaksud di situ di antara maknanya adalah salat kalian. Nah, ini salatnya umat Islam sebelum menghadap ke Ka'bah. Itu kan kiblatnya adalah ke Baitul Maqdis. Ya, lalu kemudian dipindahkan ke arah Baitullah, ini Ka'bah. Nah, yang sebelum-sebelumnya itu tidak mengapa. Ya, jadi tetap diterima di sisi Allah Ta'ala. Allah tidak menyia-nyiakan itu. Nah, ungkapan yang digunakan itu adalah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Tidaklah Allah menyia-nyiakan keimanan kalian. Jadi di antara makna iman itu adalah as-shalah. Sehingga at-tuhuru syatrul iman. Kalau al-iman di sini juga dimaknai as-shalah, itu bermakna at-tuhurnya itu adalah bersuci dalam aktivitas menghilangkan hadas, ya, atau mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Ya, jadi ada yang menghubungkannya ke situ, sehingga toharoh yang dimaksud itu adalah toharoh bersuci. Ya. Namun dimaknai, dikombinasi kedua makna tadi, yakni toharatul qalb, ya, juga bisa, ya, dengan toharoh dalam pengertian bersuci. Semuanya bisa dicakup, ya, dalam makna hadis ini, ya. Ikhwahillah rahimakumullah. Kemudian walhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah atau ucapan alhamdulillah itu memenuhi mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Sementara bacaan tasbih subhanallah, ya, walhamdulillah dan bacaan hamdalah itu memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Ini ungkapan yang menunjukkan betapa istimewanya, ya, zikir dalam bentuk tasbih dan tahmid ini. Itu juga di antara bacaan, ya, yang dituntunkan kepada kita setelah menunaikan salat, ya, kita berzikir. Di antara zikirnya itu adalah bertasbih dan bertahmid. Dan ini adalah kalimat yang memiliki keutamaan yang luar biasa, ya. Bahkan sebagian ulama misalnya ketika mensyarah hadis ini, ya, jadi menghubungkan antara bacaan tasbih, ya, dan tahmid, yakni kedua bentuk zikir ini diantara maknanya adalah fafit tasbihi, ya, sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ya, ketika menafsirkan hadis ini, beliau mengatakan fafit tasbihi tanzihullahi an kulli naqs. Dalam tasbih itu ada sikap kita mensucikan Allah dari segala macam bentuk kekurangan. Jadi tanzih, ya, dari segala bentuk kekurangan. Sementara wafil hamdi dalam hamdalah itu wasfullahi ta'ala bikulli kamal. Kita menyifati Allah Ta'ala dengan seluruh kesempurnaan. Jadi tasbih itu menafikan seluruh bentuk kekurangan, sementara hamdalah itu
menyifati Allah Ta'ala dengan seluruh kesempurnaan. Makanya kalimat ini sangat istimewa ya. Nah, ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Kemudian wassalatu nur. Ini salat itu merupakan nur ya. Apa makna salatu nur ya? Di antara maknanya sebagaimana dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid ya, bahwa fa maknahu annaha tamna'u minal ma'asi, bahwa salat itu bisa mencegah dari kemaksiatan, wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar ya, bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, wa tahdi ila shawab ya, juga menunjukkan kepada yang bersangkutan itu ke jalan yang benar ya. Kama anna nura yustada'u bihi, sebagaimana cahaya itu bisa dijadikan sebagai pedoman ya. Jadi salat itu mencegah, membentengi seorang mukmin dari kemaksiatan ya, dari perbuatan yang mungkar dan seterusnya, sekaligus juga menjadi wasilah hidayah ya. Dalam salat itu kan kita selalu mengulang-ulang permintaan hidayah ya. Misalnya di dalam suratul Fatihah kita membaca ihdinas siratal mustaqim ya, kita meminta agar Allah terus menambahkan hidayah ya, demi hidayah kepada kita. Atau ada juga yang memaknai ya, wa qila ma'nahu ayyakuna akhiruha nuran li sahibiha yaumil qiyamah, bahwa salat itu nanti pada akhirnya itu menjadi nur bagi pelakunya pada hari kiamat. Jadi wakila ada yang mengatakan innaha takunu nuran zahiran ala wajhihi yaumil qiyamah. Salat itu menjadi nur yang tampak jelas di wajah orang yang salat itu pada hari kiamat. Bahkan sejak di dunia, wa yakunu fid dunya aidan ala wajhihi al-baha bi khilafi ma lam yusall. Ya, bahkan di dunia pun wajahnya juga bercahaya, berbeda dengan orang yang tidak mengerjakan salat. Ya, kadang-kadang kita bisa melihat orang yang wajahnya itu bercahaya karena sholatnya, sementara orang yang tidak sholat itu ya tidak ada nur ya, pada wajahnya. Nah, dan memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam dalam banyak riwayat ya, dalam banyak hadis itu menyebutkan tentang salat ini sebagai nur ya, atau sebagai cahaya ya. Insyaallah nanti pada waktunya kita akan ketemu ya hadis-hadis semacam itu. Kemudian was-shadaqatu burhan. Sedekah itu merupakan burhan. Apa burhan? Ai dalilu ala sihhati imani sahibiha. Ini penjelasan Imam An-Nawawi sendiri. Ini dalil atau bukti akan benarnya keimanan seseorang itu. Jadi orang yang bersedekah itu menunjukkan keimanannya benar. Mengapa? Jadi wasumiyat shadaqatan li'annaha dalilun ala sidqi imani. Dinamai sebagai sedekah. Sedekah itu kan dekat dari kata shadaqah yasduqu ya, shadiq ya, biasa kita dengar as-shadiq, as-siddiq ya, dekat sekali kata itu dengan kata sedekah. Nah, ini menunjukkan jadi sedekah itu dalil ala sidqi imani. Ya, bukti atas benarnya keimanan seseorang. Sebab wadzalika annal munafiqa qad yusalli wa la tashulu alaihi shadaqatu ghaliban. Sebab orang munafik pun itu kadang salat, tetapi tidak mudah bagi mereka untuk bersedekah biasanya. Jadi, orang munafik itu kelihatan salat ya. Bahkan di dalam surah An-Nisa itu disebutkan mereka salat. Hanya saja memang salatnya ya misalnya ya wa idza qamu ila sholati qamu kusala, mereka ketika salat itu salatnya berdiri ya dengan malas. Yura'unan nas, ya, mereka ingin dilihat ya orang-orang ya, ketika melaksanakan salat. Riya. Wala yazkurunallaha illa qalila, tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Itu salat mereka. Tapi mereka salat. Jadi orang munafik pun juga melaksanakan salat. Ya, bisa jadi juga maghrib datang berjamaah. Ya. Karena salat maghrib itu termasuk bukan salat yang berat, ya, bukan salat yang sangat
berat bagi mereka. Yang sangat berat itu kan sholat isya dan subuh. Ya, ada dua sholat yang sangat berat atau paling berat bagi orang munafik. Ini sholat isya dan subuh. Ya. Sementara sholat yang lain ya berat juga bagi mereka karena tidak beriman, tetapi tidak apa namanya, tidak mengalahkan beratnya sholat isya dan sholat subuh. Jadi kadang mereka juga sholat. Tapi kata Imam An-Nawawi ya, jadi annal munafiqa qad yusalli wa la tashulu alaihi shadaqatu ghaliban. Ya, tidak mudah bagi mereka untuk bersedekah biasanya. Karena orang-orang munafik tidak mengimani hari akhir ya. Kalau bersedekah dia anggapnya rugi kita ini kalau bersedekah, hilang harta kita. Ya. Sementara orang mukmin itu ketika bersedekah bukan hilang hartanya, justru harta yang disedekahkan itulah yang menjadi hartanya yang hakiki di akhirat kelak. Jadi ketika bersedekah itu kita sebenarnya transfer harta kita ke akhirat nanti untuk kita untuk kita nikmati nanti ya pahalanya insyaallah taala. Selanjutnya was-sabru diya. Sabar itu cahaya. Ya. Ini kesabaran disebut sebagai diya ya. Sebenarnya lafaz dia ya itu agak mirip dengan lafaz nur tadi ya. Bahkan sebagian ulama itu menyamakan ya, seperti misalnya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala itu tidak membedakan antara nur dan dia ya, sama-sama merupakan cahaya. Tapi ada juga yang membedakan ya. Misalnya bahwa kalau dia itu bukan sekedar cahaya tapi juga ada panas ya. Misalnya Syekh Al-Utsaimin mengatakan yakni nur, dia itu yakni nuran ma'a hararah. Jadi nur yang disertai dengan panas ya, ada panasnya. Jadi menurut beliau kesabaran itu demikian ya, sabar pun demikian ya. Jadi li'annahu syaqun 'alan nafs ya, karena sabar itu berat pada jiwa seseorang, pada diri seseorang, berat ya. Fahuwa yu'ani minhu kama yu'anil insanu minal hararati wa minal har. Jadi mirip kayak keadaannya ketika manusia itu terhadap sinar matahari itu kan disebut oleh Al-Qur'an itu sebagai dia, bukan nur ya. Dalam surah Yunus ayat yang kelima Allah taala menyebutkan huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Ya, dialah Allah yang menjadikan matahari itu dia. Ya. Biasanya kalau diterjemahkan itu bersinar. Ya, sementara wal qamara nura, sementara wal qamar itu bercahaya. Jadi kalau kita baca terjemahannya itu biasanya begitu ya. Matahari bersinar, bulan bercahaya. Apa bedanya? Ya, jadi kalau di antara sebagian ahli tafsir mengatakan kalau dia bersinar itu disertai dengan hararah, disertai dengan panas. Ya. Disertai dengan panas. Sementara kalau ya seperti matahari. Sementara kalau nur itu tidak panas. Ada juga yang menyatakan kalau nur itu atau kalau dia itu cahaya itu bersumber dari dirinya sendiri. Ya, dia memancarkannya dari dirinya sendiri. Sementara nur itu dia memantulkannya, ya, tidak memancarkannya sendiri. Ya, wallahu a'lam. Namun yang jelas ikhwafillah as-sabr itu disebutkan oleh Allah taala sebagai dia ya, sebagai cahaya. Ya, dengan beragam bentuk kesabaran ya. Jadi ada yang lalu kita sudah bahas ada kesabaran dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah taala ya, kesabaran dalam menjauhi perbuatan maksiat ya. Lalu yang ketiga kesabaran dalam menghadapi ujian ya, dari Allah taala. Kemudian yang berikutnya wal Qur'anu hujjatul laka au 'alaik. Al-Qur'an itu merupakan hujjah bagimu atau hujjah atas. Yani hujjatul lak ya. Hujjatul lak itu maknanya menjadi hujjah yang meringankan. Hujjah yang membela. Ini misalnya juga disampaikan ya dalam riwayat Imam Muslim ya dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili ya, radhiyallahu anhu bahwa Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an itu karena nanti pada hari kiamat dia akan datang
memberikan syafaat bagi sahabat-sahabatnya. Ini bagi sahabat-sahabat Al-Quran. Nah, jadi ketika kita membaca, ya, menjadikan Al-Quran itu sebagai tuntunannya, kita amalkan, kita ajarkan, ya, dan seterusnya, maka Al-Quran menjadi hujjah bagi kita. Ya. Makanya ya kita berdoa ya agar Allah jadikan Al-Quran itu ya hujjah bagi kita. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana, la hujjatan alaina. Bukan hujjah atas kita, artinya hujjah yang memberatkan kita. Ini orang-orang yang mengabaikan Al-Quran, yang membelakangi Al-Quran, tidak menjadikannya sebagai pedoman, sebagai tuntunan. Nah, orang ini akan dituntut nanti pada hari kiamat. Jadi Al-Quran justru memberatkan dia, hujjah yang memberatkannya, karena dia menyelisihi tuntunan-tuntunan. Kemudian di bagian akhir hadis ini Nabi SAW mengatakan, kullun nasi yaghlu. Setiap orang itu berangkat di pagi hari ya untuk beraktivitas, bekerja dan sebagainya. Fabai'un nafsah, lalu dia menjual dirinya. Famu'tiquha au mubikuha. Maka jalannya ada dua. Ada yang membebaskan dirinya, ada juga yang justru membinasakan dirinya. Apa makna ungkapan Nabi SAW ini? Ya, di antara penjelasan yang dikemukakan oleh para ulama, misalnya penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya, ketika mensyarah hadis ini beliau mengatakan bahwa kullu insanin yas'a li nafsih. Setiap manusia itu berusaha untuk dirinya. Faminhum man ya yubi'uha lillahi atau yabi'uha lillahi bi ta'atihi fayu'tiqaha minal azab. Di antara mereka ada yang menjual dirinya ya, yabi'u lillahi dengan apa? Bi ta'atihi, dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang semacam ini fayu'tiqaha minal azab, dia memerdekakan dirinya dari azab. Ada ayat yang terkenal itu yang kita baca misalnya dalam Al-Quran, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Semuanya Allah itu membeli dari apa? Orang-orang mukmin. Jadi kita itu berjual beli dengan Allah Ta'ala. Kita selaku penjual, Allah Ta'ala selaku pembeli. Apa yang ditransaksikan? Anfusahum. Jadi diri kita, totalitas kita, seluruh kehidupan kita, itu yang kita transaksikan. Yakni kita menyelaraskan kehidupan kita sesuai dengan tuntunan-tuntunan Allah Ta'ala. Seluruh aktivitas kehidupan kita dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan Allah Ta'ala. Ya, itulah orang yang menjual dirinya kepada Allah Ta'ala, yakni yabi'uha lillahi bi ta'atih. Dia menjual dirinya kepada Allah dengan ketaatannya. Ya, maka sebagai gantinya dengan apa Allah membeli itu? Ya dengan jannah. Ya, makanya di kelanjutan ayat tadi disebutkan bi anna lahumul jannah. Bagi mereka itu adalah jannah. Dan ini perniagaan yang jangan mengira ini perniagaan yang apa ya? Yang sebanding. Tidak sebanding. Kenapa? Karena lazimnya kalau kita itu berdagang ya, penjual menjual miliknya kepada pihak lain yang akan membelinya ya, pada pembeli. Jadi si A penjual, ada barang yang dia miliki, dia jual kepada si B. Itu kan yang lazim dalam kehidupan kita. Sementara perniagaan kita dengan Allah Ta'ala itu tidak imbang. Kenapa? Karena apa yang kita punya, yang kita klaim sebagai milik kita, itu kan sesungguhnya hakikatnya titipan dari Allah Ta'ala. Jadi seakan Allah itu kasih kita modal, baru modal itu dia beli lagi ya, karena apa yang kita miliki, bahkan seluruh tadi totalitas kita itu sebetulnya milik Allah Ta'ala ya. Yang lalu kita sempat singgung makna ungkapan kalimat istirja, inna lillahi, semuanya kita ini adalah milik Allah Ta'ala. Jadi sudahlah kita itu diberi oleh Allah Ta'ala, lalu kita bertransaksi lagi dengan Allah Ta'ala ya, yang sebetulnya miliknya ya.
Lalu dia balas transaksi itu dengan jannah. Ini luar biasa ya. Nah, ikhwafillah, sebaliknya wa minhum, ya kata Imam An-Nawawi lebih lanjut, wa minhum may yabi'uhal syaitani wal hawa bittiba'ihima. Ada juga di antara manusia yang justru menjual jiwanya kepada syaitan, kepada hawa nafsu. Dalam bentuk apa? Dengan mengikuti ya, tipu daya syaitan, bujuk rayu syaitan atau dorongan hawa nafsu. Sehingga fayubiqaha, sehingga dia membinasakan dirinya, ayyuhlikuha ya. Baik, ikhwafillah rahmatullahi alaikum, itu hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Selain oleh Imam Muslim juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya bin Hanbal rahimahullah taala dalam musnad beliau, juga Imam Ad-Darimi, Abu Awanah, Imam At-Tirmizi, An-Nasai ya, At-Tabrani ya, banyak sekali ya jalur periwayatan hadis ini.